Di tengah hening malam di lereng selatan Wonogiri, suara gamelan samar terdengar dari balik tebing curam Watu Gandul. Batu raksasa itu menggantung di atas jurang, seperti lidah iblis yang menanti korban. Penduduk desa sekitar percaya bahwa siapapun yang berani mendekat saat malam Jumat Kliwon akan kehilangan kesadaran dan terbangun tanpa ingatan, atau tak pernah kembali sama sekali. Malam itu, kabut hitam turun lebih pekat dari biasanya. Seorang lelaki muda, Pak Karta, berjalan seperti kesurupan, matanya kosong, melangkah pelan ke arah tebing. Tak seorang pun tahu bahwa ia sedang dipanggil oleh kekuatan terlarang. Di balik kabut, berdirilah sosok perempuan berambut panjang menjuntai, mengenakan kain merah darah dan tubuh dibalut aroma kenanga bercampur kemenyan. Ia menari di atas batu dengan gerakan lambat tapi memabukkan, bibirnya melantunkan mantra berbahasa kuno yang hanya dipahami oleh makhluk-makhluk alam bawah. Dialah Nyi Endang Darasih, perempuan yang pernah mati saat muda karena sakit aneh, namun dihidupkan kembali oleh penguasa batu setelah bersumpah mempersembahkan darah dan nafsu lelaki sebagai ganti kecantikan abadi dan kekayaan tak terbatas. Ia menampakkan diri hanya pada malam-malam tertentu, ketika bulan sabit berwarna merah, dan udara terasa seperti bisikan setan. Keesokan paginya, tubuh Pak Karta ditemukan tergeletak di pinggir sawah dengan mata terbuka membeku, tubuhnya kering seperti tersedot isinya. Lidahnya menggigit bibir, dan tangannya mencengkeram tanah seolah melawan sesuatu yang tak kasat mata. Istrinya menangis histeris, sementara para sesepuh desa gemetar menyebut-nyebut nama Darasih yang dulu dikira telah mati. Seorang dukun tua menyarankan desa dikosongkan sementara, namun beberapa orang keras kepala menganggap ini hanya mitos belaka. Mereka tidak tahu bahwa gelombang nafsu gaib telah bangkit, dan Watu Gandul tengah membuka gerbang kegelapan yang telah lama tersegel. Malam berikutnya, 3 pemuda lainnya menghilang. Di udara, mulai terdengar bisikan yang menggoda, mengajak para lelaki mendekati batu. Mereka melihat bayangan perempuan cantik mengundang dari kejauhan, padahal itu hanyalah ilusi yang dibuat dari hawa syahwat yang dibakar menjadi jaring gaib. Desa menjadi dingin meski musim panas, dan anjing-anjing melolong tanpa henti. Tanah pun menolak air, pertanda bahwa kekuatan jahat telah menguasai bumi. Namun di kejauhan, dari arah barat, seorang pejalan bersorban putih mendaki bukit dengan tongkat kayu tua dan sorot mata tajam menembus kabut. Ia telah mencium aroma laknat itu, dan tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menantang pemuja batu yang haus darah. Langit sore menghitam sebelum waktunya ketika Syekh Siti Jenar tiba di perbatasan desa. Angin berhenti bergerak, dan burung-burung mendadak lenyap dari langit. Ia berdiri mematung di depan sebuah masjid tua yang nyaris roboh, tempat para warga berkumpul dengan wajah penuh ketakutan. Tangisan, zikir, dan teriakan bercampur menjadi satu, tapi anehnya, setiap doa yang mereka panjatkan seperti menguap tanpa gema, seolah langit telah menutup telinganya. Syekh Siti Jenar menunduk, meletakkan tongkatnya ke tanah, dan berbisik lirih, ini bukan hanya kutukan perempuan. Ini jerat iblis yang haus persembahan. Malam itu, ia memutuskan untuk memeriksa langsung tempat yang disebut-sebut sebagai sumber malapetaka. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia menapaki jalan setapak menuju Watu Gandul. Saat melewati hutan bambu, suara-suara aneh mulai terdengar, ratapan perempuan, jeritan tertahan, hingga suara tawa kecil anak-anak yang samar. Namun Syekh Siti Jenar tetap berjalan tenang, lisannya melafalkan Asmaul Husna tanpa henti. Tiba-tiba, seekor ular besar melintang di tengah jalan, matanya merah menyala dan lidahnya bercabang ganda. Tapi sebelum binatang itu sempat menyerang, tongkat sang syekh menghantam tanah, memunculkan cahaya putih yang membakar tubuh ular itu menjadi abu dan mengusir kegelapan sejenak. Ketika ia sampai di tebing batu, kabut hitam langsung menyelimuti tubuhnya. Watu Gandul menggantung tinggi, namun seolah hidup, berdenyut seperti jantung raksasa. Di atasnya, samar-samar tampak sosok perempuan menari dalam keheningan, rambutnya menjuntai menyentuh kabut, dan matanya menatap lurus ke arah Siti Jenar dengan senyum menggoda. Selamat datang, tamu tak diundang, suaranya menggema dari segala arah, disertai bisikan 1000 suara lelaki yang terdengar seperti tangisan bercampur rintihan syahwat. Syekh Siti Jenar tak gentar. Aku datang bukan sebagai musuh, tapi pembebas, ujarnya lantang. Tapi bumi tiba-tiba berguncang, dan dari tanah muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kakinya. Syekh Siti Jenar menancapkan tongkatnya sekali lagi, menciptakan lingkaran cahaya yang menahan serangan gaib itu. Namun dalam sekejap, langit memerah dan bulan pecah seperti kaca,
pertanda bahwa alam halus mulai terusik. Dari sela kabut muncul makhluk-makhluk menyerupai lelaki, namun wajahnya rusak dan matanya hampa. Mereka adalah korban Darasi, yang terjebak antara dunia dan neraka, dijadikan boneka pemuas sebelum raganya mati. Syekh Siti Jenar memejamkan mata, dan dalam keheningan ia menyaksikan dosa yang tertanam di batu itu, darah, nafsu, dan perjanjian kegelapan yang tertulis dengan tinta setan. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar tugas spiritual. Ini adalah pertempuran melawan iblis yang bersemayam dalam tubuh seorang perempuan yang dulu berhati putih. Angin mendadak berhenti. Kabut yang menyelimuti Watu Gandul berputar cepat, membentuk pusaran besar seperti pintu dimensi. Dari tengah pusaran itu, tubuh Syekh Siti Jenar terserap tanpa peringatan. Ia tidak jatuh, namun melayang masuk ke ruang yang tak berdasar, sunyi, dingin, dan dipenuhi bayangan lelaki yang merintih dalam jerat tali halus yang menjulur dari langit-langit tak terlihat. Di tengah ruang itu, berdirilah sebuah istana kabut, tak bertiang, namun megah dan dingin. Dindingnya bukan batu, melainkan asap putih pekat yang terus berubah bentuk. Di atas singgasana anyaman rambut, duduk Nyi Endang Darasi, dikelilingi oleh cermin-cermin berukuran raksasa. Cermin-cermin itu memantulkan wajah Syekh Siti Jenar, namun dalam setiap pantulan, ia terlihat lelah, tua, dan marah. Cermin-cermin itu bukan sembarang kaca, melainkan alat gaib yang memantulkan hawa tersembunyi dari dalam diri siapapun yang masuk. Lihatlah dirimu, wahai ulama. Kau pun punya nafsu, jangan berpura-pura bersih. Teriak Darasi, matanya berkilat menyala. Di sekelilingnya, lelaki-lelaki tampan duduk bersila dengan tubuh pucat, mata kosong, dan bibir merah seakan dipaksa tersenyum. Mereka adalah pelayannya, bukan dari cinta, tapi karena roh mereka dikurung dalam mantra pemikat yang dipelajari Darasi dari kitab tua yang ditemukan di dasar telaga keramat. Syekh Siti Jenar memejamkan mata, melawan pengaruh cermin-cermin itu dengan kekuatan batinnya. Ia mulai membaca ayat-ayat dari surah Al-Mulk, dan perlahan cermin pertama retak, lalu yang kedua meleleh. Darasi berteriak keras, suaranya berlapis seperti dua sosok berbeda, satu suara perempuan, satu lagi suara makhluk tua dan berat. Berani kau hancurkan istana nafsuku. Darasi melayang turun, rambutnya menjulur seperti tentakel, dan kukunya memanjang menjadi belati beracun. Ia menyerang dalam kecepatan gaib, namun setiap serangannya ditangkis oleh tongkat Syekh Siti Jenar yang kini bersinar terang laksana pedang cahaya dari langit. Pertarungan pun pecah dalam sunyi. Tak ada suara benturan, hanya getaran di setiap dinding kabut. Setiap langkah Darasi menimbulkan semburan bayangan hitam, namun setiap hentakan tongkat Siti Jenar memunculkan bunga-bunga cahaya yang menyerap kegelapan. Dalam satu benturan dahsyat, Darasi terpental ke singgasananya, cermin terakhir pecah, dan tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil. Dari balik kabut muncul sosok anak perempuan mengenakan kain lusuh, wajahnya mirip Darasi muda. Ia berkata lirih, "Ampuni aku hanya ingin dicintai." Syekh Siti Jenar terdiam. Di balik kekuatan iblis yang membungkus tubuh Darasi, ternyata ada jiwa yang dulu suci dan pernah dikhianati cinta. Tapi bisakah ia diselamatkan, atau sudah terlalu jauh masuk ke pelukan setan? Langit di dalam istana kabut terbelah seketika, memperlihatkan cuplikan masa lalu yang memaksa Syekh Siti Jenar menyaksikannya. Ia melihat Darasi muda, seorang gadis desa yang suci dan pemalu, duduk di tepi telaga di bawah Watu Gandul. Hatinya dipenuhi cinta tulus kepada seorang pemuda bangsawan bernama Raden Manggala. Namun cinta itu ternyata palsu. Setelah mengambil kehormatannya, Raden Manggala meninggalkannya tanpa jejak, menikahi putri raja untuk memperkuat kedudukan. Darasi, hancur dan terbuang, berjalan seperti mayat hidup ke hutan larangan. Dalam derita tanpa ujung itulah ia menemukan suara gaib dari dalam batu, suara makhluk tua yang menawarkan kekuatan, kecantikan, dan balas dendam dengan harga darah dan jiwa. Pada malam purnama merah, ia melucuti pakaiannya di bawah batu gantung dan menorehkan tubuhnya dengan simbol-simbol kutukan. Watu Gandul bergetar pelan, dan dari sela bebatuannya mengalir darah hitam pekat. Darasi meminum darah itu, dan seketika tubuhnya memancarkan cahaya merah menyala. Ia menjerit bukan karena kesakitan, tapi karena kenikmatan gelap yang belum pernah ia rasakan. Dewa Batu telah masuk ke dalam raganya. Sejak saat itu, ia tidak lagi menjadi manusia biasa, tetapi wadah bagi roh jahat bernama Banaspati Jagat, makhluk purba pemakan gairah dan keputusasaan. Wajahnya menjadi memesona, suaranya merdu menggoda,
dan tubuhnya memancarkan aroma yang menjerat hati lelaki seperti candu. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Darasi harus mempersembahkan jiwa lelaki yang tergoda olehnya ke perut Watu Gandul. Jika tidak, tubuhnya akan menua seketika dan jiwanya akan dilahap oleh Banaspati Jagat. Karena itulah ia terus berburu lelaki, bukan untuk cinta, tapi untuk kelangsungan kutukannya. Ia tidak bisa berhenti, tidak boleh mencintai siapapun, dan tak akan mati kecuali dibakar dengan cahaya ilmu hakikat. Syekh Siti Jenar, yang menyaksikan semuanya lewat penglihatan batin, kini mengerti, musuhnya bukan hanya Darasi, tapi roh jahat yang menyatu dengannya. Ia harus memisahkan roh itu dari tubuh sang wanita, atau Darasi akan lenyap selamanya dalam kegelapan. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah istana kabut yang mulai retak. Ia tahu saatnya telah tiba untuk memanggil kekuatan hakiki. Wahai cahaya langit, bukalah tirai antara dunia dan ruh. Aku bukan datang membawa amarah, tapi pembebasan. Serunya sambil menancapkan tongkatnya. Petir menyambar dari langit istana, menyinari Darasi yang kini menggeliat dalam penderitaan. Sosok Banaspati Jagat mulai menampakkan wujudnya, tinggi, bertanduk, bermata tiga, dan berselimut api hitam. Ia meraung dengan suara yang mengguncang alam halus, jika kau memisahkanku darinya, dia akan hancur. Tapi Syekh Siti Jenar tak goyah. Ia bersiap melakukan pertarungan yang tak hanya mempertaruhkan nyawa, tapi juga jiwa seorang perempuan yang tersesat dalam dendam dan kutukan. Langit dalam dimensi Watu Gandul menghitam total. Petir menyambar tanpa suara, dan hawa panas membakar udara seperti neraka yang terbuka di balik kabut. Banaspati Jagat muncul dalam wujud raksasa setinggi pohon randu, tubuhnya berotot dan diselubungi api hitam yang meneteskan darah dari ujung taringnya. Matanya bertiga, satu, di dahi menyala merah darah, menatap Syekh Siti Jenar dengan kebencian ribuan tahun. Kau pikir kau bisa memisahkanku dari inangku? Raungnya, lalu mengayunkan tangan berkuku panjang seperti sabit neraka ke arah sang wali. Dalam sekejap, tanah kabut terbelah, dan ribuan lidah api menyembur ke arah Syekh Siti Jenar. Namun, sebelum lidah api menyentuh tubuhnya, Syekh Siti Jenar melayang perlahan dan tubuhnya bersinar kemasan. Dari dadanya terpancar cahaya ayat-ayat Al-Haq, bergetar dalam bahasa langit yang tidak dikenal manusia biasa. Kau bukan penguasa, hanya bayangan dari hawa nafsu yang ditanam oleh dendam, ucapnya tenang. Setiap kata yang ia ucapkan berubah menjadi bola cahaya yang memukul mundur serangan Banaspati. Satu ledakan cahaya mengenai mata ketiga Banaspati, dan makhluk itu meraung keras hingga bumi dalam dimensi itu berguncang. Wajah Darasi di singgasana terlihat meringis kesakitan, tanda bahwa tubuh dan jiwanya masih terhubung dengan monster itu. Dalam putaran pertempuran itu, Banaspati mulai berubah bentuk menjadi kabut hitam yang berusaha menyelimuti tubuh Syekh Siti Jenar. Namun sang wali menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari ujung tongkat itu muncul lingkaran cahaya yang membentuk pagar gaib. La haula wala quwata illa billah, serunya keras. Kabut hitam itu berputar melawan dinding cahaya, terperangkap seperti binatang buas dalam sangkar terang. Banaspati meronta, lalu melompat ke arah Darasi, berusaha kembali masuk ke tubuhnya. Tapi Syekh Siti Jenar lebih cepat, dengan dua tangan terbuka, ia melepaskan pukulan dari ilmu Nur Muhammad yang meledak seperti matahari mekar di tengah malam. Ledakan itu menghancurkan singgasana kabut. Darasi terlempar jauh, tubuhnya melayang tak sadarkan diri, sedangkan Banaspati Jagat jatuh berlutut, mengejang, dan mulai terpisah dari tubuh sang wanita. Api hitam di tubuhnya mulai padam satu persatu. Aku akan kembali, selama masih ada manusia yang dikhianati dan membenci, gumamnya sebelum tubuhnya meledak menjadi abu dan lenyap di antara kabut. Namun pertarungan belum usai. Meski Banaspati telah dihancurkan, Darasi kini berada di ambang kematian, jiwanya goyah, tubuhnya rapuh, dan ruhnya terperangkap antara dua dunia. Syekh Siti Jenar menatapnya, sadar bahwa perjuangan menyelamatkan Darasi belum berakhir. Jalan menuju pembebasan sejati baru saja dimulai. Syekh Siti Jenar duduk bersila di samping tubuh Darasi yang terbaring tak sadarkan diri. Hembusan angin di dimensi kabut telah reda, namun hawa dingin menggigit seperti ujung kematian. Ia tahu bahwa jika jiwa Darasi tidak segera diselamatkan, tubuhnya akan menjadi wadah kosong, siap dihuni makhluk gelap lain yang mengintai dari celah antara alam. Dengan lirih, ia membaca ayat pembuka alam ruh, wa nufikha fis-sur. Suaranya menggema lembut namun kuat, dan tiba-tiba tubuhnya melesat keluar dari jasad, memasuki lorong cahaya yang membawanya ke dalam jiwa Darasi, sebuah dunia batin yang porak-poranda.
Ia terbangun di tengah padang ilalang merah yang menyala seperti terbakar. Langitnya hitam kelam, dipenuhi awan petir berwarna darah. Dari kejauhan, terdengar jeritan ribuan suara perempuan, bukan tangisan manusia, melainkan jeritan jiwa-jiwa yang tertinggal dalam trauma darasih. Di tengah padang itu berdiri pohon besar penuh luka terbuka, dari batangnya menetes darah yang tak kunjung berhenti. Di bawah pohon itu, duduk sosok darasih dalam wujud anak kecil, menangis sambil memeluk lutut. Tubuhnya ditutupi kabut kelam, dan di sekelilingnya berputar bayangan masa lalu, hinaan orang desa, penolakan keluarga, dan bayangan Raden Manggala yang tertawa setelah merenggut kehormatannya. Syekh Siti Jenar mendekat perlahan. Setiap langkah yang ia ambil di atas ilalang merah membuat kakinya terbakar, namun ia tetap berjalan dengan ketenangan seorang wali. Darasih, ini bukan lagi waktumu menangis di kubangan luka. Kau bukan korban abadi, bisiknya. Anak kecil itu menatapnya dengan mata yang berisi dunia, lalu mulai menjerit, pergi. Kau tidak tahu sakitku, dunia telah meludahiku, dan aku mencintai kegelapan yang memelukku. Seketika tanah bergetar, dan dari balik pohon darah muncullah bayangan raksasa Raden Manggala dengan wajah serigala. Ia menyerang Syekh Siti Jenar dengan cakaran ilusi, membentur tubuh batin sang wali dengan luka dari kenangan. Namun Syekh Siti Jenar tidak melawan dengan kekuatan, melainkan dengan maaf. Ia membuka kedua tangannya, dan dari telapak tangannya muncul cahaya hangat berisi zikir dan kasih sayang. Cahaya itu menembus tubuh Darasih kecil, memecahkan kabut kelam yang melingkupinya. Bayangan Raden Manggala meledak menjadi abu, dan suara jeritan jiwa-jiwa pun mereda perlahan. Padang ilalang merah berubah menjadi padang rumput hijau, dan langit kembali biru. Darasih menangis, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena beban yang akhirnya luruh. Syekh Siti Jenar menggenggam tangannya, membawanya keluar dari labirin jiwa yang telah lama menjadi penjaranya sendiri. Ketika Syekh Siti Jenar dan Darasih kembali dari alam jiwa, tubuh mereka terbangun bersamaan. Namun sesuatu telah berubah, langit di atas Watu Gandul kini diliputi cahaya lembut seperti fajar yang terbit di ujung dunia. Batu-batu besar yang dulu melayang dan mengancam, kini perlahan turun menyentuh tanah, seperti makhluk yang bersujud. Watu Gandul, yang selama ini menjadi pusat pemujaan gelap dan kutukan hawa nafsu, kini memancarkan suara seperti azan, lantunan sakral dari langit yang tidak dikumandangkan oleh manusia, melainkan oleh ruh-ruh yang telah terbebas. Para jin dan makhluk gaib yang dulu menjadi pengikut Darasih berhamburan pergi, terbakar cahaya kebenaran yang memancar dari tubuh sang wali. Darasih perlahan berdiri, tubuhnya yang dulu memancarkan aura menggoda kini bersinar dengan keteduhan seorang perempuan yang telah pulang ke cahaya. Ia memandang tangan dan wajahnya sendiri seperti baru melihat dirinya untuk pertama kali. Aku bukan lagi pelayan kegelapan, ucapnya lirih. Di pelipisnya muncul tanda bercahaya, seperti nur yang menandai jiwa yang telah dibersihkan. Ia bersimpuh di hadapan Syekh Siti Jenar, menangis bukan karena duka, melainkan karena rahmat yang selama ini tidak pernah ia duga. Syekh Siti Jenar hanya tersenyum, lalu berkata, sesungguhnya, Tuhan tidak membiarkan satupun hambanya tersesat selamanya, selama mereka masih mau kembali. Penduduk sekitar yang selama ini takut mendekat tiba-tiba menyaksikan cahaya dari puncak Watu Gandul. Mereka berdatangan, menyangka akan melihat kehancuran, tetapi justru mendapati pemandangan langka. Darasih, sang legenda kegelapan, kini berdiri mengenakan jubah putih pemberian Syekh Siti Jenar, dan meminta ampun kepada seluruh warga. Mereka menangis, beberapa bersujud, tak percaya bahwa tempat yang dulu menjadi sarang setan kini telah berubah menjadi tempat marifah. Tak lama kemudian, Syekh Siti Jenar memukulkan tongkatnya ke tanah, dan sebuah mata air muncul dari sela-sela batu. Air itu jernih, harum, dan tak pernah kering hingga kini, dikenal sebagai Sendang Panguripan. Setelah itu, Syekh Siti Jenar menghilang seperti angin, meninggalkan Darasih yang kini menjadi perempuan zuhud, mengabdikan hidupnya untuk merawat sendang, mengajarkan taubat, dan memandikan para musafir yang tersesat jiwa. Watu Gandul tak lagi bergema dengan tawa para pemuja hawa nafsu, tapi dengan lantunan ayat-ayat dan zikir. Konon, setiap malam Jumat, dari balik kabut tipis yang menyelimuti bebatuan itu, terdengar suara Syekh Siti Jenar melantunkan syair hakikat, janganlah kau cumbu dunia, karena ia tak setia, tapi cintailah cahaya, karena ia akan membawamu pulang. Terima kasih.